Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Maaf mengganggu waktu aktivitasnya di sela-sela kesibukan mengajarnya. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Bandung semester 7. Kebetulan saya sedang ada tugas untuk mengamati dan sekaligus mewawancarai Ibu, berdialog, bercakap mengenai hal-hal yang ingin saya pertanyakan. Sebelumnya ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kapan Ibu mengajar di sekolah ini? Dan ceritakan pengalaman Ibu selama menjadi guru. Saya mengajar di sini itu dari tahun 2019 ya. Kalau tidak salah bulannya itu awal ajaran baru, berarti Juli ya, Juli. Tapi saya lamanya di sekolah SD Lingasari itu hampir 14 tahun, pindah ke sini di tahun 2019. Terus saya awal mengajar di sini. Selama saya menjadi guru, banyak suka duka yang saya peroleh, banyak pengalamannya, banyak ilmunya juga, terutama ketika pengalaman yang paling berharga itu ketika menghadapi anak-anak yang misalnya anak-anak yang kurang dalam pembelajaran, atau misalnya anak-anak yang ada masalah, atau mungkin anak-anak yang ada sedikit nakal gitu ya. Tapi itu membuat saya menjadi berpikir dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jadi secara tidak langsung itu menuntut saya untuk kreatif, berpikir, mencari inovatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi secara keseluruhan selama saya di sini, alhamdulillah semuanya tidak pernah menemukan anak yang gimana-gimana. Semuanya masih dalam batas wajar, semuanya masih bisa dikondisikan, alhamdulillah. Jadi semuanya aman-aman saja. Pertanyaan selanjutnya, motivasi apa yang membuat Ibu tertarik menjadi guru? Motivasi sebenarnya kalau diceritakan lucu ya motivasi, karena dulu saya tuh ngambilnya waktu keluar dari SMP saya langsung masuk ke SPG. Dulu masih ada SPG, semangat pendidikan gitu. Karena suka aja, pengen aja awalnya. Kalau waktu itu waktu menentukan SMA atau SMK saya tidak tertarik, tapi saya tertariknya ke sekolah pendidikan dulu. Itu mungkin ya karena apa ya, karena sepertinya yang saya pikirkan itu seperti memberikan satu ilmu sedikit aja ke anak-anak, dan mereka bisa apa yang saya sampaikan itu membuat saya semangat. Mungkin itu aja. Terakhir, bagaimana cara agar pembelajaran berjalan dengan optimal? Ya, untuk supaya optimal, kitanya harus mempersiapkan diri dulu terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu besok itu pelajaran apa saja. Kita buka buku dulu, kita baca dulu, terus kita pelajari dulu. Kalau sudah itu selanjutnya terus kita berpikir bagaimana nih cara menerangkannya kepada anak, supaya anak apa yang kita terangkan kepada anak didik bisa dipahami. Berarti harus mempersiapkan dulu itu dari RPP-nya dulu, medianya, alat itu sumbernya dulu dari mana, medianya, atau cara pembelajarannya yang bagaimana, supaya nanti ketika masuk di kelas kita tidak bingung mau ngapain, tapi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita pas masuk kelas apa yang bingung, apa yang dikasih, terus batasan pelajarannya sampai mana, itu harus jangan sampai seperti itu. Minimal kita tahu dulu besok mau ini, berarti dilihat dulu RPP-nya mana, dipersiapkan dulu. Jadi pas kita masuk kelas itu udah siap semuanya. Ya, insya Allah. Terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya ya, ke depannya lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu aktivitasnya di sela-sela kesibukannya. Ya, nggak apa-apa ya, sama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu ini dipotong aja soalnya ada Dipot- kayak gini. Oh iya. Kasihan Neng ya.